Welcome back to Welcome back to Barbar Gapi Paham. Susah banget gila. Welcome back to Barbar Gapi Paham. Kita ketemu lagi di channel Gapi kesayangan kita, Alstar Gapi. Yang belum subscribe, yang belum follow, langsung di subscribe, langsung di follow channel Alstar Gapi. Ada di YouTube, ada di TikTok, ada di Instagram, ada di Facebook, ada semua. Kali ini gue mau bahas tentang pengalaman gue di dunia Gapi. Jadi di sini gue megang catatan. Untuk judulnya kali ini adalah Pemula Gapi. Langsung cerdas setelah dengar pengalaman ini. Di sini ada 4 poin yang bakalan gue ceritain. Yang pertama itu nggak siap wadah. Terus nomor 2 terlalu banyak jenis. Nomor 3 ketipu. Dan nomor 4 nggak mau belajar. Ini yang nomor 4 kayak gue ya, nggak mau belajar. Ini di sekolah terlalu sering bolos begini. Oke, langsung masuk poin yang pertama, nggak siap wadah. Jadi banyak banget kan, setelah gue sering konten di YouTube, itu banyak banget teman-teman kita orang baru yang pengen pelihara juga ikan gapi. Tapi biasanya kalau di awal itu selalu gue tanyain ke orang-orang itu yang baru pada kenalan sama gue. Biasanya gue tanyain namanya siapa, terus dari kota mana gitu kan. Terus setelah itu, setelah kenalan, gue tanya dulu dia pelihara pakai wadah apa. Jadi banyak banget jawabannya itu mereka mau pelihara ikan gapi pakai wadah-wadah yang menurut gue nggak cocok ataupun nggak sesuai kebutuhan ikan gapi. Contoh ya, misalkan ada yang balas pelihara pakai wadah apa, gue nanya, dia jawab pertama ada yang pakai botol yang mineral itu 1 liter. Terus kedua ada yang pakai toples kecil-kecil. Ketiga ada yang pakai soliter kecil-kecil yang buat cupang itu ukuran 15 cm. Terus apa lagi ya, banyak lah pokoknya berbagai macam wadah-wadah kecil yang menurut gue nggak pas banget buat ikan gapi. By the way, sebelumnya gue minta maaf ya, karena ini pertama kali gue nyoba di depan kamera untuk ngobrol sama kalian. Kalau misalkan masih kaku atau terbata-bata, maklumin. Masih belajar, karena gue pengen kelihatan lah, maksudnya teman-teman bisa ngeliat gue, terus kita bisa interaksi, bisa saling ngobrol, bisa saling cerita. Oh ya, tadi lanjut lagi untuk yang masalah pelihara pakai wadah apa ya. Sebelumnya itu kan gue selalu tanya, pertanyaannya kayak gini, nama dan kota kan. Kadang ada beberapa temen yang nggak mau nyebutin nama dan asal kota. Mungkin karena ngerasa kayak buat apa sih kayak gituan, toh gue cuma mau berikan gitu, ngapain nanya nama sama kota gitu kan, buat apa pentingnya. Terus gue pikir, oh iya juga ya, buat apa gitu gue nanya nama sama kota. Tapi yang sebenarnya gue perluin adalah ketika gue kenalan sama kalian, itu mempermudah kita untuk komunikasi. Jadi gue bisa manggil nama kalian bisa manggil nama gue, bisa saling kenal. Terus misalkan nanti kita suatu saat ketemu di jalan, atau misalkan gue lagi mampir ke kota mana, nanti bisa mampir, terus kalian bisa mampir juga ke tempat gue, kayak gitu. Jadi kan semakin kita kenal kan semakin enak gitu kan. Jadi jangan curiga, nggak bakalan gue ngapa-ngapain kalian dengan tahu cuma nama atau kota kalian. Kadang gue nggak mau kenalan gitu, gue rasanya kayak kenapa gitu.
kita cuma mau kenalan doang kok nggak mau orangnya. Lanjut ya, tadi masalah wadah. Jangan kira ikan gapi itu kecil terus lu bisa naruh ikan di wadah yang sempit-sempit seperti itu. Kalau hanya untuk pelihara saja, maksudnya tidak untuk dikembangkan, memang bisa pakai wadah-wadah kayak solitaire ikan cupang, terus toples ikan cupang yang ukurannya 2 liter ataupun 4 liter itu bisa, terus ember kecil itu bisa. Tapi kalau misalkan tujuannya mau untuk dikembangkan, dia nggak bakal bisa kalau hanya pakai wadah-wadah kecil kayak gitu. Untuk pertumbuhannya itu nanti lebih lama, terus untuk apa ya namanya, ruang geraknya juga sempit banget, kecil banget kan. Padahal kita tahu kalau ikan gapi itu adalah ikan yang aktif ya, ikan yang aktif, ikan yang senang explore, dia senang kemana-mana, senang kawin, senang berenang kayak gitu. Jadi biasanya kalau gua tanya teman-teman pelihara pakai wadah apa pertamanya itu untuk tahu. Itulah jadi kebiasaan gue memang pertama nanyain tempat, wadah apa, jadi supaya kalian nanti ketika pelihara itu bisa maksimal. Minimal misalkan nih wadahnya minimal pakai ini mas, untuk 3 pasang atau 4 pasang pakai wadah galon, ember atau akuarium kayak gitu. Terus kalau misalkan ada yang misalkan mereka tanya kayak, aku adanya wadah ini mas, kira-kira bisa enggak? Gue jawab bisa, tapi misalkan kapasitasnya sekian pasang kayak gitu. Itu tadi ya dari masalah wadah. Jadi kalau misalkan kita beli di tempat lain misalkan, atau misalkan beli di toko ikan gitu kan, orangnya kan nggak nanya pelihara pakai wadah apa, pokoknya kan ikannya dibeli laku sudah kelar kayak gitu kan. Nah kalau di gua pengennya itu ketika kalian beli ikannya itu bisa hidup, terus kalau bisa juga sampai berkembang kayak gitu. Makanya pengen gua nanya dulu kayak wadahnya apa, siap nggak untuk pelihara ikan ini kayak gitu. Jadi dulu kesalahan gua yaitu nggak siap wadah tapi beli ikan dulu. Kadang juga kayak gitu kan, kita main ke pasar ikan atau misalkan kita beli online ikan gitu kan, tempatnya belum siap tapi sudah beli ikannya duluan, yang dimana jadinya ikannya itu ditaruh di wadah sementara kayak misalkan di toples, di wadah ember kecil atau wadah-wadah apalah gitu yang bersifat sementara kayak gitu. Jadi kayak gue taruh dulu di tempat sementara, nanti gue pindah ke tempat yang baru gue beli nantinya kayak gitu kan. Nah untuk sementaranya ini pun ikan kadang apa ya, di wadah sempit terus ikannya banyak atau beberapa ekor gitu kan, itu nggak bagus juga. Terus yang kedua, berapa lama juga tuh naruh di wadah sementara itu kan, kadang misalkan terlalu lama juga malah nggak bagus. Nah terus persiapan untuk ke wadah yang baru itu berapa lama juga nggak tahu, karena kan nanti kalau misalkan beli wadah yang baru kalian juga harus kalau di tempat lain ya ngendapin air gitu kan, kalau di tempat gua kan gak disuruh ngendapin gitu ya. Kayak gitu. Jadi udah beli tempat terus harus nyiapin air yang jedanya itu misalkan 1 hari atau 2 hari kayak gitu kan. Nah jadi yang pertama itu dari kesiapan tempat. Kira-kira ada masalah apa lagi ya soal tempat ya? Kayaknya itu aja sih. Kalau yang misalkan dulu waktu gua masih senang ikan terus beli doang tapi nggak siap tempat, jadi kayak utamain yang penting gue punya ikannya dulu gitu baru siapin tempat. Nah itu salah ya, itu salah. Nanti kalau ada ingatan lagi tentang masalah tempat nanti gue bahas lagi ya di akhir video lah, boleh. Nah, terus untuk yang kedua tadi ya, terlalu banyak jenis. Ketika kita mulai suka sama gapi,
awalnya biasa tuh browsing gitu kan, lihat-lihat di YouTube, lihat-lihat di Google, terus lihat-lihat di Instagram atau di TikTok dan segala macamnya, di Facebook gitu. Kita lihat, misalkan pertama kita tertarik dengan jenis PRTDE, dan kita lihat-lihat ternyata ikan gapi itu punya banyak banget jenisnya ya kan. Mulai dari yang warna solid, yang umum misalkan kayak AFR, terus Black Moscow, terus apa lagi yang umumnya albino full platinum gitu kan, warna-warna solid. Terus lanjut lagi ke yang tipe corak, misalkan yang umumnya itu kan jenis dragon. Nah terus ada lagi misalkan yang jenis telinga lebar, tadi PRTDE, terus ada PRMDE gitu kan. Nah itu jenis-jenis yang umum lah. Nah terus ketika kita sudah mulai suka ikan gapi, kita scroll lah, lihat-lihat, oh ternyata di foto ataupun video contoh kita lihat itu ikannya itu bagus-bagus banget ya kan. Jadi kayak oh ternyata ikan gapi ada yang jenis ini ya, ada yang warna ini ya, kayak gitu, kayak merasa cakep-cakep lah ikannya, kayak bagus-bagus gitu kan. Yang dimana ketika kita tertarik, iseng lah jajan nambah jenis gitu kan. Tapi ketika nambah jenis ternyata kita nggak punya tempat. Makanya tadi ini gue bilang kesalahan kedua yang sering dialamin pemula itu ya tadi, terlalu banyak jenis kan. Kita beli ikan dari A sampai Z. Biasanya kalau awal-awal main gapi itu kayak ada hasrat pengen punya segala macam jenis, kayak melengkapin jenisnya gitu loh. Kayak gue dulu. Jadi tahun 2017 itu waktu awal gue main pelihara ikan gapi, itu pertama gue melihara cendolan. Terus setelah itu browsing lihat ada albino full red, terus ke bawah-bawah lagi jenis lainnya banyak banget, sampai gue hitung itu waktu dulu itu sampai ada sekitar 70-an jenis. Dan itu waktu gue udah mulai koleksi, kan habis melihara cendolan terus mulai koleksi ikan-ikan yang ada jenisnya gitu kan, itu dihitung gitu. Jadi gue udah punya berapa jenis, misalkan waktu dulu itu pertama punya itu 7 jenis kalau nggak salah. Terus karena lihat ikannya bagus-bagus, ada hasrat pengen punya lebih banyak jenis gitu. Akhirnya beberapa bulan ke depan gitu, gue punya total itu ada 37 jenis. Padahal dulu itu belum sebanyak inilah, tempatnya masih kecil, masih pakai ember-ember, masih pakai akuarium, pakai yang ada lah, pakai akuarium pun ukurannya itu campur-campur. Jadi waktu 2017 itu gue masih tinggal di Ciledug. Itu waktu awal-awal gue suka ikan gapi itu beli second gitu, beli akuarium ukuran second, akuarium berbagai macam ukuran lah pokoknya. Jadi seadanya akuarium model apa gue beli gitu. Sampai ada dulu beli akuarium bentuknya kotak gitu kan. Kotak itu ternyata dia bekas melihara ikan diskus. Terus ada lagi yang bentuknya pipi yang kayak gue pakai sekarang itu, yang ukuran 40-15-25. Itu dulu gue juga beli, tapi gue lupa ukurannya berapa. Jadi kayak akuarium panjang terus disekat-sekat doang itu. Ternyata itu dulu dia pelihara ikan lohan. Jadi dulu akuarium itu berbagai macam, campur-campur gitu. Kayak semuanya akuarium gue beli, yang penting gue bisa nambah tempat untuk pelihara ikan gapi gitu. Dulu punya 37 jenis. Yang dimana dulu itu gue udah belajar juga, kayak misalkan satu jenis harus satu wadah gitu kan. Dulu gue mikirnya itu
satu akuarium misalkan ukuran 60 cm 50 cm itu bisa untuk satu jenis. Jadi satu jenis terus kita pelihara, nah dia nanti beranak pinak di wadah itu aja, jadi nggak dipisah sama sekali gitu kan. Dulu gue mikirnya seperti itu nggak dipisah, jadi gue ngitung gue punya wadah berapa, gue nambah dong jenisnya. kacau. Jadi gue punya wadah 20, gue beli 20 jenis waktu dulu itu kayak gitu. Nah itu termasuk kesalahan. Jadi kenapa gue bilang kesalahan, karena satu jenis itu nggak cukup dengan satu tempat doang. Kalau yang gue praktekin sekarang, satu jenis itu bisa minimal 4 wadah. Kalau misalkan kalian main yang bisa jantan betina ya. Kalau gue kan nggak main bisa jantan betina. Jadi kayak misalkan ada 4 wadah itu, yang pertama untuk indukan. Jadi kalau indukan kan biasanya palingan 3 pasang, 4 pasang gitu kan. Untuk awal-awalan boleh pakai wadah galon lah, galon bekas. Terus ketika beranak, nanti si induk sama si anaknya ini udah dipisah nih. Jadi induknya wadahnya sendiri, anaknya wadah sendiri. Jadi udah 2 wadah. Dan terus setelah pelihara kayak biasa selama beberapa waktu gitu kan, si induk ini bakalan ngelahirin lagi. Biasanya sih jedanya itu sekitar sebulan lah, umumnya sebulan. Nah, anak yang pertama tadi kan berarti udah umur sebulan atau ukurannya biasanya udah agak lebih gede. Barulah nanti anaknya yang baru beranak ditaruh lagi ke wadah nomor 3. Jadi kayak di bulan pertama anak yang kedua lahir, jadinya sendirian lagi di wadah yang ketiga. Terus sambil pelihara, yang ini udah umur sebulan, terus pelihara masuk di bulan kedua. Misalkan di bulan kedua ikan yang tadi besar itu kok besar, anakan yang pertama itu kan berarti umur 2 bulan kan. Biasanya kalau di galon itu sudah agak besar ukurannya kalau 2 bulan. Nah itu mulai dipisah lagi tuh pada ketiga, wadah keempat berarti ya, wadah keempat. Nah itu udah 4 tempat, berarti kurang ya 4 tempat ya. Nanti kalau misalkan si induknya beranak lagi di bulan selanjutnya kan berarti butuh tempat lagi dong untuk naruh si buraya kayak tadi ya kan. Aduh, jadi makanya kalau gue inget-inget dulu itu nggak siap wadah itu kayak oh iya benar, jadi kalau nggak siap wadah itu pemeliharaannya pun nggak maksimal gitu. Aduh tadi gue gambarinnya malah salah ya, kayak butuh satu jenis butuh 4 tempat, ternyata kayaknya butuh lebih. Itu minimal 4 tempat itu satu jenis. Jadi kalau misalkan lebih ya lebih bagus ya gitu. Nah, terus kebanyakan jenis itu masalahnya apa lagi? Kalau kebanyakan jenis itu ya kayak tadi aja dah, kalau misalkan ada tambahan nanti gue taruh di akhir video, oke? Terus lanjut nomor 3. Nomor 3 apa tadi? Ketipu. Ya, udah ketipu. Gue itu ketipu udah berapa kali ya di game. Gue nggak inget ya, tapi gue udah pernah beberapa kali ketipu. Jadi memang salahnya gue nih, jadi dulu banget gitu. Kayak nyari-nyari waktu pas udah mulai seneng beli ikan gapi kan, beli induk beli terus beli segala macam, beli dari tempat A sampai B, C, D, abis D apa? Kok ngeblank gua, D, E, F gitu kan, maksudnya seller A, B, C, D, E, F gitu misalkan 1, 2, 3 transaksi lancar. Nah terus misalkan transaksi keempat ini gua mungkin kayak terlalu ceroboh gitu ya,
tergiur dari harga murah misalkan, terus lihat ikannya videonya bagus, nggak ngecek profil penjual, terus main asal transfer, ya akhirnya lu tau lah bakal gimana kan. Ya ketipu. Aduh, jadi kayak gitu, terlalu buru-buru ngambil keputusan tanpa ngecek profil si penjual, itu nggak bagus juga. Terus masalah ketipu yang kedua, ini umum banget terjadi. Biasanya itu pemula dia ngeliat ikan dari video, misalkan wih bagus nih ikannya, cakep gitu kan, terus buntutnya lebar, terus sirip-siripnya lebar, coraknya bagus, warnanya cerah gitu kan. Akhirnya tertarik dan minat untuk beli, akhirnya hubungin seller. Setelah hubungin seller, sudah transaksi kayak biasa, transfer kayak gitu. Setelah transfer si seller ngirim, setelah ngirim beberapa hari misalkan sampai, terus unboxing lah si pembeli gitu, dibuka. Nah terus pembelinya tuh ngeliat, kok ikannya kayak gini, ikannya beda gitu sama yang dicontohin gitu kan. Dia baru lihat dalam plastik tuh kayak kok ikannya kecil banget, ikannya beda banget gitu kan. Ya udah akhirnya dilihat dulu lah, pertamanya ikannya hidup aja udah seneng gitu kan. Ya udah habis dibuka, dicek satu-satu, terus sama si pembelinya ngomong ke si penjual, Mas kok ini ikannya beda gitu ya, oh ikannya beda sama yang dicontohin misalnya. Ya si penjual ya jawab dong, misalkan ya mas sama mas, sama kok kayak gitu kan. Nah terus si pembeli misalkan baru merhatiin lagi kayak gitu, misalkan oh ternyata ini beda dari ekornya, contohnya kayak yang dicontoh itu di video ikannya gede lebar gitu, kok yang dikirim itu ikannya kecil. Terus kayak akhirnya komplain lagi ke si penjual, ngomong kalau ikan itu misalkan ekornya nggak lebar. Si penjual jawab misalkan itu anaknya atau adiknya gitu. Aduh, jadi menurut kalian itu hitungannya ketipu apa enggak ya? Karena kan si seller tuh ngirim juga kan, tapi kan misalkan si seller masuknya itu nggak tanggung jawab karena dia kirim ikan nggak sesuai sama contohnya gitu kan. Kayak misalkan kita udah tertarik banget nih ngeliat videonya, itu cakep banget gitu kan, ternyata yang dikirim beda. Dan menurut kalian itu nipu atau enggak? Terus yang itu tadi dari kesalahan si seller ya, karena dia ngirim ukurannya berbeda. Terus yang kedua itu kasusnya kesalahan dari si customernya. Jadi kan misalkan gua nih sebagai seller gitu, kan ikan gapi itu kan kecil lah, paling segini ya, sesenti 2 senti gitu. Kita video nggak mungkin dong kita video dari jauh gitu kan, dari jauh ikannya kan nggak kelihatan kan, udah kecil terus video dari jauh gimana mau kelihatan gitu kan. Jadi kadang gue pakai cara misalkan ikannya tuh di videoin dari dekat, posisinya dari dekat, sampai misalkan makan 50% kamera gitu, 50% di layar gitu. Nah ikannya itu kan jadi kelihatan jelas banget kan, detailnya kelihatan, mulai dari coraknya, warnanya, performnya kelihatan ikan itu kayak gimana. Tapi apa ya, disitu ada nggak bagusnya juga ternyata kalau menurut gua. Jadi misalkan kita video detail bagus, ikannya kelihatan jelas video, terus misalkan ada customer yang tertarik dengan si ikan yang gua video tadi, dia beli, transfer kayak gitu, terus gua kirim ikannya. Ternyata sampai di customer itu komplainnya bilang kalau ikannya itu nggak sesuai sama ekspektasinya dia gitu kan.
dia bilang misalkan, oh mas maaf, gue pikir ikannya lebih gede dari ini gitu, soalnya kok ini kecil banget gitu kan. Terus ya gue bilang itu kita kirim sesuai sama video terbaru mas, kayak gitu. Gue jelasin kalau misalkan itu kirim video terbaru, terus ikannya sama persis bakannya, misalkan dia baru minta video terus gue videoin, gue kirim gitu kan. Udah dilihat, dia transfer, ternyata masih ada komplain. Nah yang gue garis bawahi itu ternyata ya ngomongnya salah customer apa salah seller ya, atau nanti mungkin teman-teman bisa nilai sendiri. Jadi customer itu nggak ngerti, terus misalkan buahnya video dari dekat itu, ternyata kalau orang awam melihat itu ikannya itu kelihatan besar gitu kan, padahal kita cuma main zoom supaya ikan kecil yang itu kelihatan detail kayak gitu. Nah terus kan si customer melihatnya ikan gede, akhirnya dibeli, ternyata ikannya kok mini gitu kan, kecil, juvenil, kecil banget gitu, ada komplain. Nah ya tuh nggak tahu menurut kalian itu salah siapa, nggak tahu, nanti bisa dinilai sendiri lah. Yang penting kan udah ada kesepakatan dari awal nih mas, gue video ikan ini nanti yang dikirim dengan ini. Nah itu ya udah bagus kan cara jualannya kayak gitu. Terus ketipu apa lagi ya? Ketipu tadi dia balik ke yang nomor 1 ya. Jadi tadi gue bilang itu kan gue nggak ngecek profil si penjual gitu. Jadi gampang banget, misalkan kita mau ngecek profil si penjual. Nah yang pertama itu kalian bisa ngecek akun sosial medianya. Misalkan kalian ketemu yang sekarang tren misalkan ya dari TikTok lah, si penjual dari TikTok ketemu, kita lihat misalkan FYP di video di TikTok kamu lah, kamu lihat, setelah lu lihat pengen beli, nah itu kan nanti lu lihat apa namanya akunnya gitu kan, lu lihat itu meyakinkan atau enggak gitu akunnya. Ciri akun meyakinkan itu misalkan ya dia aktif posting, terus yang kedua itu videonya apa ya, original. Kalau video original mungkin susah juga bedainnya ya. Apa ya, misalkan yang kedua itu pokoknya gimana ya, dicek deh akunnya itu komenannya dibatasin atau enggak, yang kedua gitu kan. Kadang kalau penipu misalkan oknum menipu, akunnya itu dibatasin untuk komentar, jadi yang udah pernah ketipu itu nggak bisa komentar di akunnya dia kayak gitu kan. Biasanya kayak gitu itu perlu dicurigai kalau misalkan orang itu nutup kolom komentar. Terus yang ketiga bisa dilihat dari followers, terus kan followers atau misalkan subscriber di YouTube lah kayak gitu, dilihat ada berapa banyak, di IG ada berapa followers gitu. Itu tadi caranya ngecek akunnya akun sosial medianya itu, atau misalkan seller itu amanah atau enggak dari situ. Tadi udah masuk nomor berapa tuh, gue lupa jadi. Yang ketipu tadi ya. Oke, ketipu. Apalagi ya ketipu itu? Bahas ini deh, garansi gitu ya. Garansi. Jadi ada yang mempermasalahkan masalah garansi kayak gini. Kalau umumnya memang garansi itu garansi DOA ya, atau itu apa namanya, singkatannya itu Date on Arrival. Jadi misalkan kita order terus kita terima ikan dalam kondisi mati, itu garansi. Tapi masing-masing garansi seller itu kemungkinan berbeda. Jadi misalkan kalian beli dari seller A, itu wajib tanya sistem garansinya dulu. Jadi di awal sebelum transfer gitu ya, ada garansi nggak mas? Terus garansinya kayak gimana mas? Kayak gitu, itu penting banget. Jadi
Jadi masing-masing seller memang ada garansi tapi memang berbeda gitu kan. Nah, garansi ini kadang dipermasalahin di grup. Jadi misalkan contoh, kita order, si A order ke si B, nah si B udah ngirim barang, terus ikan sampai, ternyata ikan sampai itu posisi masih hidup, terus di unboxing masih hidup, tapi ternyata posisinya itu nggak dicek lagi sama si A. Si A itu melihatnya cuma masih hidup, terus dibuka dong plastik, dibuka. Nggak lama ngabarin ternyata ikannya itu misalkan ada yang mulai mati gitu, mati. Ngabarin ke si B atau si seller tadi. Si seller kan taunya dia ikannya itu udah nyampe hidup, udah kelar lah urusannya si seller ini kan istilahnya. Kalau versi garansinya si seller, jadi kayak bilang, udah mas kan ikannya udah nyampe, udah hidup, dan boxing juga aman dong misalnya kayak gitu. Kalau ikan mati bukan urusan saya kayak gitu. Padahal kan si buyer atau si pembeli tadi terima ikan kondisinya sakit gitu ya, datang dengan keadaan hidup aja tuh udah bersyukur banget. Jadi kan kita emang nggak bisa kirim pas posisi sakit, pasti mati. Ikan datang hidup terus buka, ya udah komplain dong. Akhirnya si seller nggak mau tanggung jawab, misalkan langsung di blow up ke grup gitu, sharing kronologi kayak gini yang tadi gue ceritain kayak gitu. Nah, itu menurut kalian yang ketipu itu atau yang ketipu itu siapanya gitu? Si sellernya yang terima ikan terus awalnya bilang sehat tapi ternyata si buyer terima ikan tapi posisi ikannya hidup, terus setelah beberapa jam ikannya pada mulai mati gitu, ternyata baru sadar kalau ikannya pada sakit. Atau si seller yang sudah ngirim ikan, sudah dikasih unboxing juga gitu kan, ngabarin kalau ikannya hidup semua udah beres gitu. Nah itu menurut kalian yang ketipu itu siapanya? Jadi kasusnya itu salah satu. Nah makanya pertanyaan garansi mempertanyakan garansi di awal itu penting banget ya. Nah tadi masing-masing seller itu garansinya berbeda ya. Kalau garansi dari tempat gue sendiri yang gue bacain ya, kalau misalkan ikan mau gue kirim itu biasanya gue share resi, tulisannya kayak gini, via Tiki, misalkan via Tiki, resinya paling atas, terus bawahnya gue tulis via Tiki, ini ya mas resinya, terus gue tulis pengiriman bergaransi, apabila ada ikan mati maka ikan akan dikirim kembali, dalam kurung ongkir ditanggung pembeli tutup kurung. Di bawahnya gue ada keterangan tambahan yang gue tulis itu pakai blok ya, jadi digelapin tuh supaya kebaca gitu kan sama pembeli. Ini ada garansi spesial dari gue, namanya gini, garansi kesehatan ikan. Apabila menerima ikan sakit bisa langsung klaim garansi, dalam kurung maksimal H+2 setelah terima ikan, tutup kurung. Maksudnya apa sih kayak gitu? Banyak yang nanya tuh kayak, ini maksudnya apa mas kok H+2 setelah ikan itu takut mati gitu. Terus yang gue jelasin dong kayak, ya mas ini ada garansi dari gue yang dimana ini tuh ya kalian belikan terus pengennya ikannya hidup dong. Kalau hidup doang menurut gue itu gampang banget kan, memang kalau belikan tuh pasti hidup gitu kan. Nah tapi di sini gue ada garansi kesehatan, jadi ketika ikan sampai, harapan gue itu ikannya itu bukan cuma sekedar sampai, jadi kayak paling enggak ikan itu sampai terus bisa bertahan hidup, bahkan kalau bisa berkembang, jadi di tempat kalian itu sampai bisa beranak pinak makin banyak gitu kan.
itu kan kalian senang, terus guanya juga senang, ada teman lagi, ada teman baru lagi. Nah itu tujuan dari garansi kesehatan. Nah terus apa namanya, itu juga apa ya, kalau dulu gue sebagai pembeli awam gitu ya, pembeli awam maksudnya pemula lah dulu waktu pas gue masih beli kan, nggak pernah ketemu garansi yang seperti ini. Jadi kayak misalkan gue beli dari tempat A, B, C kayak gitu, sekedar beli terus sampein kalau ikan udah nyampe, udah sekian, cukup sampai di situ gitu kan. Kayak ya udah, kalau udah jual beli udah transaksi udah gitu doang, kayak udah putus gitu, kayak nggak ada apa-apa lagi. Balik lagi ke tadi ya, yang nomor 3 itu yang masalah ketipu tadi, ada poin yang masih belum gue sampein. Jadi ketipu itu bisa dari pertama ya, orang jualan tapi pakai video orang gitu, atau misalkan foto orang. Kayak misalkan contohnya nih di marketplace kayak Shopee gitu kan, dia biasa pakai foto ataupun video orang. Nah nanti kan orang tertarik gitu kan, apalagi ngelihat harganya itu murah-murah, terus apa namanya, banyak yang udah pernah order gitu kayak jadinya kayak ya udahlah dicoba aja. Nah ya tapi kan kalian kan sebagai pembeli harusnya memang sudah pinter gitu ya, udah tahu gitu kalau misalkan harga murah ya jangan berharap ikannya punya kualitas yang bagus gitu. Jadi kalau harganya yang nggak masuk akal, terus foto atau videonya ikannya mewah banget, ya kalian harus curiga lah, wajib curiga. Jadi kayak ya udahlah dipikir atau di logika sendiri kayak gitu. Itu juga bisa dilihat dari misalkan di sosial media kayak gitu, di Instagramnya kalian bisa lihat video-video atau foto-fotonya itu gimana, kayak asli nggak, kayaknya bisa nilai sendiri sih menurut gua kalau misalkan original video itu kayak gimana kan. Pokoknya pesan gue itu hati-hati aja, jangan sampai kena ketipu tadi. Ada yang gue jabarin segala macam itu, kalau masih kena tipu itu aduh kacau bro, kacau. Kita lanjut ya, poin nomor 4. Poin nomor 4 itu nggak mau belajar bro, nggak mau belajar. Oh iya, kalau mau belajar langsung mampir di channel ini ya, Alstar Guppy Farm. Di channel gue itu udah banyak banget sharing cara-cara pelihara yang sangat-sangat beda lah dari breeder-breeder lain gitu, yang menurut gue lebih mudah, lebih gampang, nggak terlalu banyak aturan ini itu, nggak terlalu banyak apa namanya ya, kayak harus pisah jantan betina, nggak boleh kawin dini, terus harus sering dibersihkan tempatnya kayak gitu, itu enggak. Beda lah dari yang lain kayak gitu. Dilihat aja di YouTube gua tuh, lu lihat scroll di bawah itu banyak banget video-video gua. Udah kayaknya cukup 4 poin itu, kayaknya nanti kalian bakalan langsung jadi calon breeder cerdas gitu, calon breeder sukses. Udah jadi breeder cerdas, terus calon breeder sukses. Amin. Udah. Untuk video kali ini kayaknya cukup sampai di sini dulu. Kita ketemu lagi di next video. Jangan lupa komen, like, dan subscribe. Oke, lanjut guys, breed.